Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah syaraf, yaitu tentang materi fi'il sulasi mujarrad. Sebelum kita membahas tentang fi'il sulasi mujarrad, ada kalanya kita harus tahu pengertian dari syaraf. Syaraf yaitu as-sarfu ilmun yabahathu an taghyiri halil kalimati min suratin ila suratin ukhra bihasabil ma'nal murad. Syaraf adalah ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk kata menjadi bentuk kata yang lain sesuai dengan makna yang diinginkan. Selanjutnya, kita memasuki fi'il sulasi mujarrad. Pengertian fi'il sulasi mujarrad adalah kalimat yang fi'il madinya terdiri dari 3 huruf dan bebas dari huruf tambahan. Contoh, nasoro, doroba, dan wa'ada. Bab fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad memiliki 6 bab, dan di antara tiap-tiap bab dibedakan dengan harokat yang terletak pada ain fi'ilnya, baik pada fi'il madi maupun fi'il mudhari'. Untuk keterangannya, dapat kita lihat pada nadham di bawah ini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Fa'ala yaf'ulu merupakan bab 1. Pada ain fi'ilnya, yaitu pada fi'il madi, ain fi'ilnya berupa harokat fathah, dan pada fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya berupa harokat dhammah. Begitu juga seterusnya. Menyesuaikan dengan nadham di atas. Pada bab 1 ini ditandai dengan ain fi'il yang dibaca fathah pada fi'il madi dan dibaca dhammah pada fi'il mudhari'nya. Dan wazan yang digunakan adalah fa'ala yaf'ulu. Adapun lafadz-lafadz yang masuk pada bab 1 kebanyakan berupa fi'il muta'addi dan terkadang berupa fi'il lazim, namun sedikit. Berbicara tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang pengertian tersebut. Fi'il lazim adalah kalimat yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Contoh, yanamu Yusufu fi ghurfatin naumi. Yanamu di sini sebagai fi'ilnya dan Yusuf di sini sebagai fa'il. Fi ghurfatin naum di sini adalah dzaraf makan. Jadi tidak menyertakan objek. Kemudian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kalimat yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Contoh, yasudu Sulaimanus samaka. Yasudu sebagai fi'il, Sulaiman sebagai fa'il, dan as-samaka adalah maf'ul bih. Nah, untuk mengetahui atau menentukan hukum muta'addi dan lazimnya suatu kalimat yaitu dengan ketentuan setiap lafadz yang menunjukkan arti yang dikerjakan oleh semua anggota badan maka dihukumi lazim. Contoh, zahaba artinya pergi, khoroja yang artinya keluar. Kemudian, setiap lafadz yang menunjukkan arti yang dikerjakan oleh sebagian anggota badan maka dihukumi muta'addi. Contoh, doroba memukul, ro'a melihat. Kemudian pengertian bina. Bina adalah salah satu cabang dari ilmu syaraf yang mengkaji tentang setiap huruf yang menjadi struktur kata kerja atau fi'il. Secara umum, bina dibagi menjadi 2, yaitu bina shahih dan bina mu'tal. Pembagian bina. Jadi, bina sendiri itu dibagi menjadi 2, bina shahih dan bina mu'tal. Kalau bina shahih sendiri adalah kata yang semua huruf aslinya tidak terdapat huruf ilat, yaitu alif, ya, dan wawu. Nah, bina shahih sendiri itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu bina salim, bina mudha'af, dan bina mahmus. Kemudian bina mu'tal. Bina mu'tal adalah kata yang terdapat huruf ilat di dalamnya, baik 1 huruf ilat maupun 2 huruf ilat, yaitu alif, ya, dan wawu. Kemudian, bina mu'tal dibagi lagi menjadi 4, yaitu bina misal, bina ajwaf, bina nakis, dan bina lafif. Namun, kali ini saya akan membahas tentang bina apa saja yang masuk pada fi'il sulasi mujarrad.
Bina yang masuk pada wazan fa'ala yaf'ulu atau fi'il sulasi mujarrad bab 1. Bina yang masuk pada wazan fa'ala yaf'ulu antara lain bina salim. Bina salim adalah kata yang salah satu huruf aslinya bukan huruf ilat, bukan hamzah, dan bukan huruf yang sama. Contoh, fataha. Kemudian bina mudha'af. Bina mudha'af adalah kata yang terdiri dari dua huruf yang sama. Contoh, madda. Madda di sini asalnya adalah madada, di mana ada dua huruf yang sama, yaitu berupa huruf dal. Kemudian bina ajwa wafwawi. Bina ajwa wafwawi adalah kata kerja yang ain fiilnya berupa huruf ilat wawu. Contoh, sona. Sona di sini asalnya adalah sowana, yang mana huruf ilat wawu berada pada ain fiil. Kemudian bina nakis wawi. Bina nakis wawi adalah kata kerja yang lam fiilnya berupa huruf ilat wawu. Contoh, ghoza, yang asalnya adalah ghozawa, di mana wawu huruf ilat wawu berada pada lam fiil. Kemudian bina mahmuz fa, yaitu kata kerja yang fa fiilnya berupa huruf hamzah. Contoh, amala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses perubahan kalimat atau yang biasa kita sebut dengan i'lal. Nah, di sini saya mengambil contoh dari bina mudha'af, yaitu madda. Telah dijelaskan dalam kitab Qawaidul I'lal, yang artinya tatkala ada dua huruf dari satu jenis atau keduanya saling berdekatan makhrajnya yang berkumpul di dalam satu kalimat, maka huruf pertama diidghamkan ke dalam huruf kedua. Setelah menjadikan dua huruf yang berdekatan makhrajnya tadi seperti huruf kedua karena beratnya pengulangan. Contoh, madda, mudda, dan ittasola. Madda yang asalnya adalah madada dan mudda yang asalnya adalah umdud, kemudian ittasola yang asalnya adalah iutasola. Nah, untuk maksud dari nadom tersebut tadi, ini adalah penjelasannya. Ketika ada dua huruf yang tunggal jenis atau saling mendekati di dalam makhrajnya yang berkumpul dalam satu kalimat, begitu juga dua huruf tunggal jenis tadi. Huruf yang pertama mati atau disukun ataupun hidup atau berharokat. Maka huruf yang pertama tadi harus diidghamkan ke dalam huruf yang kedua. Jika dua huruf yang tadi saling berdekatan makhrajnya, maka huruf pertama harus dijadikan seperti huruf yang kedua. Karena jika tidak demikian, maka akan berbilang-bilang beratnya. Seperti lafadz madda, mudda, ittasola. Nah, untuk i'lalnya lafadz madda yang asalnya adalah lafadz madada, yaitu dengan mengikuti wazan fa'ala. Huruf dal pertama disukun karena syarat idgham, maka jadilah lafadz madda. Kemudian huruf dal itu yang pertama dimasukkan ke dalam huruf dal yang kedua karena sesama jenis, maka jadilah lafadz madda. Kemudian proses perubahan kalimat atau i'lal pada bina ajwa wafwawi. Berdasarkan kitab Qawaidul I'lal pada kaidah pertama, yaitu tatkala ada huruf wawu dan huruf ya berharokat setelah fathah yang sambung di dalam kalimat keduanya, maka keduanya diganti dengan huruf alif. Contoh, sona dan ba'a asalnya adalah sona asalnya adalah sowana dan ba'a asalnya adalah baya'a. Berikut penjelasannya. I'lal lafadz sona yang asalnya adalah lafadz sowana mengikuti wazan fa'ala. Huruf wawu diganti dengan huruf alif karena harokat wawu itu jatuh setelah harokat fathah yang sambung di dalam kalimatnya, maka jadilah sona. Kemudian proses perubahan kalimat atau i'lal pada bina nakis wawi. Pada kaidah kelima dalam kitab Qawaidul I'lal, yang artinya tatkala ada huruf wawu dan huruf ya berada di akhir kalimat dan keduanya di dhammah, maka keduanya disukun. Contoh, yaghzu dan yarmi asalnya yaghzu asalnya yaghzuwu dan yarmi asalnya yarmiyu.
Untuk penjelasannya, ketika ada huruf wawu dan huruf ya berada di akhir kalimat dengan menyandang harokat dhammah, maka harus disukun. Nah, untuk ilalnya lafat yaghzu, asalnya adalah lafat yaghzuwu, mengikuti wazan yaf'ulu. Huruf wawu disukun karena beratnya pengucapan harokat dhammah, maka jadilah yaghzu. Kemudian lafat yarmi, asalnya adalah lafat yarmiyu, mengikuti wazan yaf'ilu. Huruf ya disukun karena beratnya pengucapan harokat dhammah, maka jadilah yarmi. Untuk penjelasannya, ketika ada huruf wawu dan huruf ya berada di akhir kalimat dengan menyandang harokat dhammah, maka harus disukun. Nah, untuk ilalnya lafat yaghzu, asalnya adalah lafat yaghzuwu, mengikuti wazan yaf'ulu. Huruf wawu disukun karena beratnya pengucapan harokat dhammah, maka jadilah yaghzu. Kemudian lafat yarmi, asalnya adalah lafat yarmiyu, mengikuti wazan yaf'ilu. Huruf ya disukun karena beratnya pengucapan harokat dhammah, maka jadilah yarmi. Syukron katsiron ala husni itimamikum. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.